Annyeong, 미친 거 왔어. Nah, kali ini kita lagi mau bahas tentang yang lagi booming, ya kan? Lagi booming sekarang ini gitu. Di berita Instagram ada, TikTok ada. Jadi kayak banyak kasus gitu loh yang mirisnya itu menimpa perempuan-perempuan di Indonesia. Bener banget. Tentang apa sih? Pelecehan seksual. Bener, entah itu pelecehan seksual yang kayak dari orang yang nggak kenal atau dari orang yang kita dikenal kenal. atau mungkin malah jadi kekerasan seksual yang ada di rumah tangga itu sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, kayak banyak kasus sih dan bacanya tuh kayak miris gitu loh ya, dan sebagai sesama perempuannya. Kasian banget gitu loh, kayak kok bisa sih kadang itu apa ya, kalau kita nilai kalau dari segi pakaiannya kan juga mungkin juga kan gitu, karena ada yang pakaiannya tertutup pun tapi juga mendapatkan perlakuan seperti itu juga. Betul, jadi mirisnya itu kalau mungkin ya kebanyakan dari orang-orang itu, mungkin aku nggak tahu ya orang-orang Indonesia aja atau mungkin di luar negeri juga ya, pokoknya kayak orang-orang yang masih pemikirannya masih jadul itu biasanya pasti komennya jangan-jangan si ceweknya itu pakai baju yang seksi, jangan-jangan yang dia itu mini, gitu terus kan. jangan-jangan dia itu kayak mengundang lawan jenis untuk menggodain dia atau untuk berperilaku yang kayak gitu, pelecehan seksual ke dia. Itu sebenarnya tuh kayaknya dari bukan kayaknya sih, kayak dari penelitian itu aku pernah baca tuh, katanya itu emang bener kayak baju tuh nggak ngefek gitu loh. Jadi emang cowoknya aja yang Soalnya kadang kalau emang otaknya udah apa ya, udah anggap aja udah rusak lah ya. Itu kadang yang lihat hal-hal yang biasa pun ya jadi yang seperti itu. Iya, mungkin kayak otak ngeres gitu. Iya, otak-otak ya gitulah, tanda kutip ya. Mungkin kebanyakan nonton yang enggak gitu ya. Bener, iya bener. gitu. Iya sih. Gitu. Jadi kalau menurut kamu sendiri tuh sih kalau tanggapanmu tentang adanya kasus-kasus pelecehan seksual itu sendiri kayak apa? Kalau aku tuh pertama ya kasihan banget ya, karena aku pun juga pernah merasakan hal itu dan itu juga nggak enak banget gitu kan ya. Ya, jadi Kita sebagai jadi kayak kita pelecehan seksual survivor. sebagai wanita itu kayak, ya kali kita udah pakaian yang benar-benar tertutup pun aja masih diperlakukan seperti itu atau mendapatkan perlakuan seperti itu. Padahal kita kan ya bukan yang kayak menggoda atau Betul. gimana gitu. Kadang pun kalau aku yang pernah baca, ada kan yang anak ya pakai baju yang tertutup, hijab dan lain sebagainya, tapi juga mendapatkan perlakuan ya pelecehan seksual seperti itu. Tuh. Tuh. Dan mirisnya itu apa ya? Para korban ini itu biasanya nggak punya bukti yang cukup kuat untuk membuktikan gitu. Dan juga nggak berani speak up. Nah, jadi karena itu mereka tuh nggak berani speak up, karena kalau speak up tuh mungkin kalau baru-baru ini tuh kayak mungkin hukum di Indonesia tuh udah agak diperbarui kayaknya. Jadi kalau ada apa kayak kita itu melaporkan tindakan kayak gitu itu masih bisa ditanggepin gitu kalau sekarang. Kalau mungkin kalau dulu-dulu itu kayak Enggak. harus Dengan kita harus bukti gitu loh, harus punya bukti yang kuat biar kita itu bisa nangkep nih orang gitu. Nah itu sayangnya kan nggak mungkin kejadian kayak gitu, Iya, ada buktinya gitu kan, maksudnya ya kalau mungkin ada CCTV itu masih ya itu masuk akal sih. Tapi kalau misalnya di tempat yang sepi atau apa ya atau kali kita gini. Nah misal kalau di jalan Enggak. di jalan raya yang nggak ada CCTV-nya kayak gitu-gitu, nah itu gimana membuktikannya gitu loh. Jadi agak bingung juga gitu. Terus kalau kadang tuh kalau mau speak up itu kadang itu Malu. respon orang-orang juga. Iya. Pasti kan nanti kalau curhat ke sembarang orang kan pasti dia responnya, kadang ada orang yang misalkan nggak open minded ya, itu pasti kamu waktu itu pakai baju apa Ya, kayak gitu loh. Jadi kayak pakai baju terbuka ya atau enggak seksi misalkan atau gimana. seksi atau rok mini atau mungkin bajumu ketat ya gitu. Kayak seakan-akan itu dinormalisir gitu loh kalau misalkan cewek pakai baju istilahnya press body atau gimana gitu. Terus istilahnya dinormalisasi untuk mendapat pelecehan seksual, padahal itu kayak enggak banget gitu loh.
apalagi waktu itu apa ya, kalau pengalaman pribadi sih malah hijab lagi gede-gedenya, maksudnya lagi kombornya, terus baju juga kompor juga, celana juga kayak emak-emak lah anggapannya. Kayak anak SMA keliling gitu, olahraga gitu kan. Maksudnya itu jadi nggak ada sama sekali untuk seksi-seksinya, dan juga enggak kayak gitu loh. Apalagi kalau sekarang malah yang kasusnya kan anak-anak bawah umur tuh yang sering juga entah itu pelecehan seksual atau bahkan kekerasan seksual loh. Malah yang ngelakuin itu mirisnya orang yang dikenal. Nah, kadang gitu. Ada juga yang dari anggota keluarga sendiri. Nah itu tambah parah sih. Kadang ada bapaknya sendiri, kakeknya kakak, sendiri, kakaknya itu. Kayak Jadi gitu. ya ampun, kayak kok bisa gitu loh. Gitu sih, kayak gimana ya, atau mereka itu ya mungkin sih kalau misalkan tentang hasrat seksual lah istilahnya, itu mungkin kayak ya normal aja sih orang punya hasrat gitu, namanya juga orang normal ya. Tapi yang nggak sampai, nah jangan ya segitunya dilampiaskan ke yang tidak lain gitu. sepantasnya gitu ya. Benar. Soalnya kan apalagi kalau keluarga sendiri ya harusnya tuh mereka jadi orang yang nge-save, malah yang menyakiti menjaga gitu ya. Iya. Gitu. Dan kadang pun kalau yang aku alami, kadang kita di jalan kan, kita udah pakaian ya harus pakai masker, udah benar-benar tertutup ya, itu pun kadang itu masih di catcalling. Catcalling itu Nah, sih di shoot gituin, jadi kayak itu mengganggu. iya kayak, sih, padahal kita ya nggak ngapa-ngapain gitu loh, cuma jalan di situ tapi kayak ini ngapain sih kok gitu kayak dipanggil kayak gitu. Kita ya termasuk pelecehan juga loh ternyata. iya. Tapi itu kayaknya nggak semua orang nyadar deh sih. Iya, atau mungkin entah itu dia nggak upgrade mindset ya. Para cowok-cowok ini itu di jalannya tuh masih banyak. Iya. Entah itu yang udah om atau masih mas gitu Iya. Itu masih banyak banget gitu. Apalagi mungkin ya, atau mungkin dia itu kurang berpendidikan, atau mungkin dia nggak upgrade keilmuan, nggak upgrade info atau gimana. Pokoknya itu kayak tetap aja gitu, sampai sekarang masih ada. Tapi kadang itu kayak apa ya, itu tuh dibikin kayak guyonan gitu loh. Oh, kadang berarti pada saat kita nongkrong nih, misalnya kita cowok-cowok, kita lagi nongkrong, terus kadang kayak itu loh, berani nggak anuin, itu ada cewek cantik tuh gitu. Nah jadi kadang kayak baru ngelakuin catcalling tersebut. Oh, jadi dibuat games ya? Iya. Tapi ini bukan menyudutkan kayak semua cowok kayak gitu, itu nggak juga kan ya gitu loh. Masih banyak juga cowok-cowok yang baik, masih banyak juga orang-orang yang baik juga. Miris ya berarti ya. Kayaknya perlu kayak gini nih, yang mungkin kalau speak up itu kadang dianggap lebay gitu ya. Iya. Tapi kalau kayak gini terus dinormalisasi kayaknya nggak bakal kelar deh. Iya. Maksudnya sih. kayak ya udah berulang aja toh. Oh ini wajar kok, menurut orang gitu. Iya, kayak dimaklumi gitu. Jadi it's fine. Jadi ya udahlah, aku gini aja terus gitu. Benar. Tuh cuman aku salutnya sih makin kesini tuh makin banyak cewek-cewek, atau bukan hanya cewek sih, dia itu kayak punya power, entah itu komunitas feminis atau pokoknya sejenis itu yang benar-benar itu mau speak up dengan berdasarkan bukti gitu, berdasarkan entah itu bukti ilmiah atau penelitian, atau mungkin dia bahas suatu buku gitu. Pokoknya berani speak up tentang itu ke sosial media, yang nggak memungkiri ya, generasi sekarang kan sosial media itu pasti yang lebih booming kan. Jadi mereka mau speak up di situ, dan kita tuh jadi paham, oh ternyata ini tuh nggak boleh loh dinormalisasi gitu, kayak gitu sih. Jadi beruntungnya kayak gitu. Dan harapannya, kalau aku sih, dari aku harapannya itu semoga kedepannya itu hukum di Indonesia itu kayak lebih nge-save perempuan gitu loh. Tapi aslinya nggak hanya perempuan sih, karena ternyata itu pelecehan seksual itu juga bisa terjadi di cowok juga. Nah itu jadi kayak maksudnya tanpa harus punya bukti yang gimana, pokoknya kalau emang ada kayak gitu tuh bisa lah kayak ditindak tegas dengan hukum yang berlaku di negara ini gitu. Bener. Pengennya. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku pribadi pokoknya harus berani speak up. Jadi anggap aja lah, kalau misalnya kita nggak berani speak up ke sosial media, kita kan bisa speak up ke orang tua kita, atau kalau enggak ya kadang ke berani cerita gitu ya. Kadang ke temen yang kita percaya, atau ke guru, atau kalau
ya teman-teman masih sekolah kan bisa lewat BK atau apa gitu. Tapi kalau terjadi di konteks pendidikan banyak tuh kasusnya yang masih itu tuh masih mahasiswa terus yang ngelakuin itu sama dosen dosennya apa dan lainnya gitu. Nah itu sih, jadi anggapannya yang nyari orang yang benar-benar kita bisa percaya. Dan kalau misalnya kita Susah, ya? iya sih, kalau enggak ya benar-benar kita harus berani speak up sendiri. Kalau misalnya nggak ada nggak ada bukti, nggak ada apa, tapi kalau benar-benar yang kita ngerasain, kita yang ngalami sendiri, ya kita harus fight terus gitu loh. Bukan berarti hal yang kecil ini bisa kita normalisasi. Betul. Jadi kayak gitu sih kalau menurut kita. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Bisa komen di bawah ya. Kram. Annyeong. Annyeong.